Sejak beredar foto-foto vulgar dirinya dengan mantan kekasihnya bintang sinetron Sukma Ayu, Bejah menjadi orang yang paling dicari wartawan untuk dimintai keterangan. Walau sempat menyatakan bahwa foto-foto tersebut bukanlah dirinya, namun dalam perkembangannya, Bejah seolah menghilang begitu saja. Hingga kemudian pihak Polda Metro Jaya memanggilnya untuk dimintai keterangan, barulah vokalis grup band The Fly ini kembali. Harus jaga tubuh, makanan saya pantau karena kayak itu suara ya. Kayak apa tuh terlalu manis-manis, pedas-pedas itu saya pantau satu itu. Tingkah laku dia saya pantau. Jangan menganggap dia tuh sebagai artis gitu. Bagi orang tua Natasha, selain untuk menjaga kedekatan hubungan dengan anak, kepergiannya ke luar negeri juga bisa dimanfaatkan untuk mendidik anaknya mengenai kehidupan masyarakat setempat. Pendidikan itu bukan hanya di rumah, tapi di jalan saya juga mendidik dia. Saya kasih tahu nih, katakanlah umpamanya apa sih contoh-contoh yang bisa diambil dari Singapura, ya kan? Umpamanya orang-orangnya disiplin, kebersihannya, itu kan saya sambil didik anak gitu. Meskipun masih mendampingi putrinya manggung di luar negeri, namun para orang tua ini tetap mendidik mereka agar mandiri. Mama sama papa tuh udah mulai ngajarin, misalnya aku dari Jakarta Batam sendiri aja, jadi ke airport sendiri, mama yang nganterin sampai di mana, terus dilepas, terus berangkat sendiri, nanti dijemput papa, jadi diajarin juga. Untungnya dia mandiri banget ya. Kayak misalnya sekarang Xiao, dia tahu capek, dia habis pagi-pagi dia harus bangun kan. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Karena dia tahu profesi dia artis gitu. Karena pertama saya bilang, kamu kalau menjadi artis nggak ini kan, jangan ngeluh. Pernah saya waktu itu saya nggak bisa anter. Mami ngapain nggak bisa anter Tina? Nggak bisa, nggak apa-apa udah Mi. Tina bisa. Ternyata sukses juga. Dunia selebriti selalu syarat dengan berita. Untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi selebriti, tim Cek dan Dicek telah menyunting berbagai berita menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Beginilah aksi Bonita, putri pasangan MC kawakan Kus Hendratmo dan Herdawati saat di atas panggung. Penampilannya saat menjadi pengisi acara di sebuah kafe Sabtu pekan lalu tampak begitu berbeda dari biasanya. Kalau dulu putri kedua Kus Hendratmo ini selalu tampil cuek di atas panggung, kali ini ia tampak anggun terlihat dengan balutan busana terusan hitam berselendangkan warna merah. Wajahnya pun tidak lagi dipenuhi anting-anting tindikan seperti ketika pertama kali muncul dalam pentas entertainment di tanah air. Penampilan berbeda dari Dara kelahiran 7 Mei itu diikuti juga dengan kualitas vokal yang tampaknya makin matang. Hal itu paling tidak terbukti dari sejumlah lagu yang dinyanyikannya, hampir semua ia yang mengaranser sendiri. Yang menarik ketika Bonita beraksi di atas panggung, Kus Hendratmo dan istrinya terlihat menyaksikan dengan serius penampilan putrinya. Bagi orang tua Bonita, penampilan anaknya malam itu menjadi kebanggaan tersendiri. Saya sebagai ibunya bangga sekali karena perjuangan anak saya ini cukup berat. Dengan jungkir balik ya. Dan dia punya satu prinsip, saya harus jadi. Dan ternyata alhamdulillah jadi. Saya lihat sih mengalami satu kemajuan yang luar biasa di dalam karirnya, terutama on stage-nya ya, di panggungnya dia lebih rileks daripada tahun-tahun yang lalu. Bagaimana dengan Bonita? Apakah dia merasa nervous ditonton oleh orang tuanya saat manggung? Kayak kalau saya rasa nervous itu hanya bener-bener sebagai pendorong saya untuk pasti bisa, itu selalu ada. Apakah mantan kontestan Asia Bagus ini selalu didampingi orang tuanya saat manggung? Tergantung, kalau misalnya eventnya besar, saya lebih memilih orang tua saya datang gitu. Karena kejadian-kejadian gini, event-event kayak gini, itu jarang sekali terjadi sama saya. Jadi untuk mereka datang itu merupakan suatu privilege yang sangat besar buat saya. Dalam kancah musik, nama Bonita memang bukan orang baru. Ia sebelumnya telah merilis album pertama pada tahun 2003 lalu dengan lagu andalan berjudul Merah. Bonita mengaku album pertamanya itu baru bisa keluar ke pasaran setelah 7 tahun lamanya. Bakat menyanyinya diturunkan dari sang ayah Kus Hendratmo, penyanyi yang juga entertainer kawakan Indonesia. Sementara sang ibu Herdawati di masa mudanya adalah seorang penyanyi jazz.
Kakak lelakinya Hendra Perdana atau Anda adalah personel band Bunga. Inilah keluarga seniman yang bisa jadi punya potensi membuat rekaman bareng. Adakah rencana ke arah sana? Saya dengan abang saya ada rencana. Tapi kapannya masih kami rahasiakan banget gitu. Karena seperti yang Anda sekalian lihat, perjuangan kita belum selesai. Baik Anda, walaupun saya, abang saya walaupun saya itu kita masih berusaha untuk punya positioning dulu, punya eksistensi di dunia musik dulu gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sejak beredar foto-foto vulgar dirinya dengan mantan kekasihnya bintang sinetron Sukma Ayu, Bejah menjadi orang yang paling dicari wartawan untuk dimintai keterangan. Walau sempat menyatakan bahwa foto-foto tersebut bukanlah dirinya, namun dalam perkembangannya, Bejah seolah menghilang begitu saja. Hingga kemudian pihak Polda Metro Jaya memanggilnya untuk dimintai keterangan, barulah vokalis grup band The Fly ini kembali angkat bicara. Itu pun sangat terbatas. Saat itu ia mengaku tidak ingin semakin memperuncing masalah. Bagaimana kondisi Bejah sekarang? Dan apa yang ia lakukan? Saat ditemui tim Cek dan Dicek di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tadi malam, ia menyampaikan isi hatinya. Yang gue rasain sekarang gue sedikit bisa bernapas lega gitu, soalnya udah mulai kelihatan jelas gitu. Yang gue bingungin tadinya dengan pemanggilan polisi ini, gue ngerinya ntar salah-salah. Gue maksud gue baik, gue pengen datang, tapi ntar tahu-tahu bisa aja kan sesuatu terjadi yang di luar hal yang gue tahu dan yang gue inginin gitu. Tapi ternyata enggak, polisi juga benar-benar ingin mengungkapkan dan ingin menyelesaikan masalah ini, dan dari gue nya juga gue ngerasa sedikit bisa bernapas lah gitu. Sejak foto-foto tersebut dikonfirmasikan ke beberapa pakar, hampir tidak ada yang membantah bahwa foto-foto itu asli. Bahkan pihak penyidik dari Polda Metro Jaya sekalipun memberikan keterangan yang sama dengan para pakar tersebut. Lalu bagaimana Bejah menanggapi hal itu? Gue nggak pernah mau mikir yang hal gitu. Menurut gue nggak mau ambil peduli sedikit pun orang mau ngomong apa, karena buat gue mau orang dari luar negeri kayak orang dari mana kayak mau ngomong terserah. Karena buat gue udah cukup, gue udah pernah menyatakan statement dan gue gak akan mengulanginya lagi. Tentu saja kejadian yang menimpa Bejah dan mantan kekasihnya itu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dan tidak mengenakan bagi keduanya. Bagaimana tidak, dua artis muda yang tengah menikmati karirnya itu secara tiba-tiba dipermalukan dengan kemunculan foto-foto erotis tersebut. Apa dampak paling buruk yang dirasakan Bejah dari kejadian ini? Pikiran gue tuh jadi terbagi antara kerjaan gue dengan masalah ini gitu. Itu doang yang bikin gue, aduh ini kapan kelar sih gitu. Sampai-sampai gue, ada yang bilang hidup gue udah kayak supir taksi, 2 hari melek sehari tidur. Jadi sekarang, dan kemarin juga konsentrasi gue di band gue juga sedikit terganggu gitu. Sampai ada gosip-gosip yang muncul karena katanya gue keluar dari The Fly lah atau apalah. Ini kan sebenarnya masalah pribadi gitu, ini gak ada sangkut pautnya dengan The Fly gitu. Ya tapi mau gak mau jadinya ikut-ikutan kena. Saat ini pihak kepolisian tengah memfokuskan diri pada upaya pencarian pelaku yang menyebarkan foto-foto itu. Seandainya tertangkap, apa yang akan Bejah lakukan? Kalaupun tertangkap ya gue minta dia juga diperlakukan adil gitu, maksudnya sesuai dengan kesalahannya gitu, jadi nggak terlalu berlebihan juga gitu. Mungkin dia sebelah sama gue atau mungkin sebelah sama Sukma, gue juga nggak tahu kan. Tapi gue sama Sukma berbesar hati ingin memaafkan. Kejadian memalukan ini tentu sangat memukul Bejah dan keluarganya. Hal yang sama dirasakan keluarga Sukma Ayu. Walau keduanya tidak lagi menjalin asmara, bagaimana hubungan Bejah dengan Sukma setelah foto-foto itu beredar luas di masyarakat? Kita masih suka telepon, tapi kita nggak pernah mau ngomongin masalah ini gitu. Jadi buat gue sama dia masalah ini udah cukup lah gitu. Jadi gue hanya paling nanyain kabar biasa-biasa aja lah, kayak gitu-gitu doang. Paling lagi sibuk ngapain kayak gitu. Setelah peristiwa ini, apa yang paling diinginkan Bejah dalam kehidupannya? Ya gue sih sebenarnya kepengennya sih masalah ini bisa berlalu begitu aja gitu. Jadi gue harapin setelah gue ngomong di sini semuanya bisa kelar. Gue belum tahu ke depannya seperti apa, tapi gue berharap ada hikmahnya lah di
dari masalah ini gitu yang bisa gue ambil, yang bisa gue pelajarin.